Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dwi Firmansyah dengan NIM SSI 2023-1783. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil ujian akhir semester mata kuliah Sistem Penunjang Keputusan mengenai studi kasus pemilihan laptop mahasiswa menggunakan metode AHP dan TOPSIS. Penelitian ini bertujuan membantu mahasiswa menentukan laptop terbaik secara objektif dengan mempertimbangkan beberapa kriteria sekaligus. Latar belakang, pada era digital seperti sekarang, laptop sudah menjadi kebutuhan utama mahasiswa. Laptop juga digunakan untuk berbagai aktivitas seperti mengerjakan tugas, mengikuti kuliah online, membuat program, mengolah data, mendesain grafis, dan hingga penyusunan tugas akhir atau skripsi. Permasalahan ini sering terjadi karena adanya banyaknya pilihan laptop dengan spesifikasi dan harga yang berbeda-beda. Akibatnya, mahasiswa sering bingung menentukan laptop mana yang paling sesuai dengan kebutuhan dan anggaran yang dimiliki. Dan pada penelitian ini digunakan kombinasi dua metode, yaitu AHP untuk menentukan bobot kepentingan setiap kriteria, dan untuk TOPSIS untuk menentukan alternatif laptop terbaik berdasarkan bobot tersebut. Untuk permasalahan utamanya yaitu mahasiswa harus memperhatikan beberapa aspek, yaitu ada aspek harga, performa prosesor, RAM, SSD, dan daya tahan baterai. Dan jika hanya melihat satu aspek saja, misalnya harga termurah, maka keputusan tersebut belum tentu menghasilkan laptop terbaik. Oleh karena itu, penelitian ini juga memiliki beberapa tujuan. Yang pertama ada membantu mahasiswa memilih laptop terbaik menentukan bobot setiap kriteria menggunakan metode AHP. Dan yang ketiga ada melakukan perankingan menggunakan metode TOPSIS. Dan yang keempat adalah menghasilkan keputusan yang objektif dan tepat dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya di sini ada 5 alternatif laptop yang sudah tercantum, yaitu yang pertama ada Asus VivoBook 14, yang kedua ada Acer Aspir 5, yang ketiga ada Lenovo IdeaPad Slim 3, yang keempat ada alternatif HP Pavilion 14, dan yang kelima ada laptop Dell Inspiron 14. Kelima laptop tersebut merupakan laptop yang cukup populer digunakan oleh mahasiswa dengan spesifikasi yang berbeda-beda. Selanjutnya untuk kriteria penilaiannya, untuk harga ini merupakan kriteria cost. Artinya semakin murah harga laptop maka nilainya semakin baik. Dan yang kedua ada prosesor, merupakan kriteria benefit. Semakin tinggi performa prosesor maka semakin baik. Dan yang ketiga ada RAM. Semakin besar kapasitas RAM maka semakin baik untuk multitasking. Yang keempat ada SSD. Semakin besar kapasitas SSD maka semakin besar untuk penyimpanan data. Yang kelima ada baterai. Semakin lama daya tahan baterai maka semakin baik. Dan keempat kriteria tersebut ini merupakan benefit. Artinya semakin besar nilainya semakin baik. Selanjutnya untuk metode AHP-nya langkah pertama yaitu menggunakan metode Analytic Hierarchy Process atau AHP. AHP ini digunakan untuk menentukan tingkat kepentingan setiap kriteria melalui matriks perbandingan berpasangan. Setiap kriteria ini dibandingkan satu sama lain menggunakan skala prioritas. Setelah dilakukan proses normalisasi, diperoleh bobot sebagai berikut, yaitu pada harga ini mencapai bobot 0,150. Untuk prosesor ini mencapai bobot 0,380. Dan ada RAM ini mencapai bobot 0,250 dan SSD 0,140 dan baterai 0,080. Dan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa prosesor merupakan kriteria yang paling penting, sedangkan baterai memiliki bobot yang paling kecil. Selanjutnya untuk tujuan uji konsistensi ini memastikan bahwa penilaian yang diberikan tidak bertentangan dan diperoleh pada nilai C1 0,046 dan R1 1,12 sehingga nilainya itu CR 0,41. Karena nilai CR lebih kecil dari 0,1 maka matriks dinyatakan konsisten. Artinya bobot yang dihasilkan sudah layak digunakan pada proses TOPSIS.
Salah satu data alternatifnya itu ini dimasukkan data spesifik masing-masing laptop, dan data yang dimasukkan ini meliputi harga, nilai prosesor, kapasitas RAM, kapasitas SSD, serta daya tahan baterai. Selanjutnya untuk langkah-langkah metodologi ini memiliki beberapa tahapan. Tahapan yang pertama adalah melakukan normalisasi matriks keputusan. Tujuannya ini agar seluruh data memiliki skala yang sama, dan kemudian dilakukan normalisasi terbobot pada langkah kedua. Pada tahap ini hasil normalisasi dikalikan dengan bobot AHP. Dengan demikian, setiap nilai sudah mempertimbangkan tingkat kompetensi masing-masing kriteria. Dan semakin besar bobot suatu kriteria, maka semakin besar pula pengaruhnya terhadap hasil akhir. Selanjutnya untuk pada solusi idealnya ini mempunyai tahapan yaitu ada solusi ideal positif positif dan solusi ideal negatif. Nah, pada solusi ideal positif ini pada harga ini mencapai nilai 0,57, dan untuk prosesor ini mencapai nilai 0,183, dan untuk RAM mencapai 0,144, dan SSD mencapai 0,97, dan baterai mencapai nilai 0,40. Sedangkan pada nilai negatif ini pada harga mencapai nilai 0,73, dan prosesor mencapai nilai 0,154, dan untuk RAM ini mencapai nilai 0,72, dan untuk SSD mencapai nilai 0,049, dan baterai ini mencapai nilai 0,028. Dan kemudian dihitung jarak masing-masing alternatif terhadap kedua solusi tersebut. Semakin dekat dengan solusi ideal positif dan semakin jauh dari solusi ideal negatif, maka alternatif tersebut semakin baik. Selanjutnya pada nilai preferensi ini mencapai hasil pada HP laptop Pavilion 14 memperoleh nilai 0,875, dan laptop Dell Inspiron 14 ini memperoleh nilai 0,611, dan Acer Aspir 5 memperoleh nilai 0,003, dan pada laptop Asus VivoBook ini memperoleh nilai 0,228, dan Lenovo IdeaPad Slim 3 mencapai nilai 0,125. Pada nilai preferensi ini menunjukkan tingkat kelayakan setiap alternatif. Dan semakin besar nilainya, maka semakin baik alternatif tersebut. Berdasarkan hasil ranking tersebut diperoleh urutan sebagai berikut, yaitu pada ranking pertama ini diperoleh nilai 0,875 ini yaitu laptop HP Pavilion pada urutan ranking pertama, dan yang kedua ada laptop Dell Inspiron 14, yang ketiga ada Acer Aspir 5, yang keempat ada Asus VivoBook, dan yang terakhir ada Lenovo IdeaPad. Nah, pada HP Pavilion 14 ini menjadi alternatif yang sangat baik karena memiliki performa prosesor tertinggi, RAM sebesar 16 GB, dan SSD sebesar 1 TB, dan baterainya juga sangat awet. Dan walaupun harganya paling mahal, keunggulannya juga 4 kriteria tersebut membuat laptop ini memperoleh nilai preferensi tertinggi. Selanjutnya ada bagian refleksi ini, mengapa pemperoleh metode AHP dan post-opsi memilihnya? Karena AHP mampu membutuhkan bobot kriteria secara sistematis melalui perbandingan, berpasangan, dan menguji konsistensi penilaian. Selanjutnya, untuk topsis ini digunakan untuk melakukan rankingan alternatif berdasarkan kedekatannya terhadap solusi ideal positif dan jauhnya dari solusi ideal negatif. Kelebihan metode AHP ini yaitu menentukan bobot secara objektif, memiliki uji konsistensi, dan mudah digunakan pada banyak kriteria. Sedangkan kelebihan untuk topsis ini yaitu perhitungan relatif sederhana dan menghasilkan ranking yang jelas, serta mempertimbangkan solusi terbaik dan terpusat secara bersamaan. Dan kelemahan pada metode AP ini yaitu meliputi jumlah perbandingan meningkat jika kriteria bertambah dan penilaian masih bergantung pada pendapat pengambilan keputusan. Dan untuk topsis ini yaitu sensitif terhadap perubahan bobot dan tidak mempertimbangkan hubungan antar kriteria. Yang terakhir adalah apakah hasil keputusan dapat berubah jika bobot berubah? Ya, betul. Perubahan bobot akan berubah nilai normalisasi terbobot pada metode topsis, sehingga nilai preferensi ini setiap alternatif juga berubah.
Akibatnya, urutan peringkat dapat berubah sesuai tingkat kepentingan setiap kriteria. Demikian presentasi dari saya. Bila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.